Timbangan amal. Qs. Al-A'raf ayat 8. Wal wasnu yaumaizinil haq, faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Juz ke-8. Tafsir. Timbangan yang tidak kita ketahui secara hakiki bagaimana bentuk dan sifatnya, pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Ihwal timbangan ini merupakan perkara gaib. Kita wajib mengimaninya dan hanya Allah yang tahu hakikat. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya karena banyak melakukan kebaikan, mereka itulah orang yang beruntung. Mereka akan masuk surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ayat ini menerangkan adanya timbangan di akhirat nanti. Timbangan ini wajib kita percayai karena dengan timbangan itulah akan diketahui besar kecilnya, berat ringannya amal seseorang. Timbangan di akhirat nanti adalah timbangan yang seadil-adilnya dan tak mungkin terjadi kecurangan dalam timbangan itu. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Al-Anbiya, ayat 47. Barang siapa berat timbangan amalnya, karena iman yang dimilikinya adalah iman yang sebenarnya. Ibadahnya kepada Allah dilakukan sebanyak mungkin penuh dengan khusyuk dan ikhlas, dan hubungannya dengan sesama manusia baik sekali. Dia banyak menolong orang yang memerlukan pertolongan, membantu pembangunan masjid, madrasah, pesantren dan bangunan-bangunan lain yang digunakan memperbaiki dan meningkatkan akhlak umat, memelihara anak yatim, dan lain sebagainya. Manusia yang demikian inilah yang akan beruntung di akhirat nanti. Merasa puas menerima semua balasan amalnya di dunia sebagaimana firman Allah. Artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Al-Qoryah ayat 6-7. Hadits pilihan dari Abdullah. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Abdullah berkata, dikatakan, siapakah orang-orang yang terasing itu? Beliau menjawab, orang-orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah yang sesat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3978. Qs. Al-A'raf ayat 9. Wamen hafat mawazinu faulaikal lazina hasiru anfusahum bima ka'anu biayatina yazlimun. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Juz ke-8. Tafsir. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya karena banyak melakukan dosa, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Padahal, ayat-ayat tersebut telah jelas mengemukakan kebenaran yang sulit terbantahkan. Namun kesombongan dan sikap iri pada hati mereka menyebabkan mereka enggan menerima ayat-ayat tersebut, bahkan mendustakannya. Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, karena keingkarannya, imannya lemah sehingga ia banyak melakukan pelanggaran agama. Ibadah ditinggalkan, amal-amal kebaikan disia-siakan, dan yang digemarinya adalah larangan-larangan agama. Banyak menipu, menyakiti hati sesama manusia, memusuhi tetangganya, menyia-nyiakan anak yatim, membiarkan orang-orang sekelilingnya lapar dan menderita, asal dia kenyang dan senang. Manusia yang seperti ini akan merugi di akhirat nanti, dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang membara, seperti firman Allah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qoryah 101/8-11. Yang ditimbang ialah amal perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishaq Az-Zajai. Telah sepakat ahlu sunnah tentang adanya timbangan itu. Dan amal perbuatan hamba itulah yang ditimbang di akhirat nanti. Timbangan itu mempunyai lidah dan 2 daun neraca timbangan. Pernyataan Abu Ishaq ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Diletakkanlah timbangan-timbangan itu di hari kiamat. Maka ditimbanglah amal kebaikan dan amal kejahatan.
Barang siapa lebih berat timbangan kebaikannya dari timbangan kejahatannya, sekalipun seberat butir biji, maka masuklah ia ke dalam surga. Dan barang siapa timbangan kejahatannya lebih berat dari timbangan kebaikannya, sekalipun seberat butir biji masuklah ia ke dalam neraka. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Jabir R.A. Sumber, kemenak.go.id. Keterangan mengenai Qurans. Al-A'raf. Surat Al-A'raf yang berjumlah 206 ayat termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sebelum turunnya surat Al-An'am dan termasuk golongan surat Asab, Utiwa'al, 7 surat yang panjang. Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Hadits pilihan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat Isya secara berjamaah, itu seperti beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, maka ia seperti beribadah semalam penuh. Hari, Sunan Abu Dawud No. 468.